Apakah sudah muncul? Sudah, Pak. Oke. Baik, hari ini kita melanjutkan pembahasan yang kemarin itu kita belajar tentang transaction. Di sini kita belajar tentang concurrency control yang merupakan lanjutan ya dari yang minggu lalu. Transaction. Dasarnya transaction Anda mesti paham dulu kan. Ngerti dulu gitu ya. Yang namanya transaction itu apa. Nah, itu sudah cukup diwakili dari latihan kalian. Lumayan, latihannya juga sudah oke ya, walaupun ada beberapa mungkin perlu dibenahi dikit, tapi overall oke. Nah, nanti agendanya mengenal risiko jika tidak ada concurrency control. Terus jenis-jenis penguncian. Oke, sebagai latar belakang. Koordinasi dari eksekusi transaksi-transaksi yang simultan dalam database multi-user dikenal sebagai concurrency control. Ya, ini definisinya. Kontrol akses bersama KAB bahasa Indonesia ya. Ya, konkurensi akses bersama, simultan, paralel, nah itu konkurensi. Tujuan dari konkurensi kontrol (CC) adalah untuk memastikan serialisabilitas dari transaksi pada lingkungan database multi-user. Ya, ingat lagi yang minggu lalu CIDS ya, S-nya di sini serialisabilitas. Bisa diserialkan. Transaksi-transaksi yang maunya dijalanin bareng, ya memang prakteknya dijalanin bareng karena terminalnya banyak kan, device-nya banyak, usernya banyak, sangat mungkin itu berjalan bersamaan. Ya. Anda ingat lagi kemarin yang kasus WA atau apa Telegram, Messenger lah. Ada polling mau pergi ke Bali, mau pergi ke mana piknik, siapa yang mau ikut? 1, 2, 3 gitu ya. Seperti itu ya contohnya. Nah ini yang bersamaan tersebut itu bisa diserialkan atau tidak. Seakan-akan dijalankan berurutan atau tidak. Jadi serial ya Kak, tahu ya serial seperti ya serial film drakor lah itu urutan. 1 terus 2 terus 3 tidak terus 1 bareng dengan 2 gitu. Sisi penting karena eksekusi simultan dari transaksi-transaksi melalui database yang dibagi pakai bisa memunculkan beberapa masalah integritas data dan konsistensi. Ya, contoh kemarin kan yang itu ngisi itu polling nomor 1 Doni, nomor 3 Dito gitu ya. Nomor 1 Doni, nomor 2 Dito, nomor 3 antara Rita sama Nina gitu. Keduanya ngetik bareng. Akhirnya post bareng. Nah, di salah satu nomor 3 itu Nina, nomor salah satunya lagi nomor 3 itu Rita. Jadi terjadilah yang namanya inkonsistensi atau konflik atau data yang tidak integrit, ya, tidak terintegritas gitu ya. Ya, 3 masalah utama yang di sini disoroti yang ada di buku juga ya. Contohnya saya ambil di buku adalah lost update, uncommitted data, dan inconsistent retrievals. Ya, yang pertama lost update itu apa? Masalah lost update muncul ketika 2 transaksi bersamaan, ya, concurrent. T1 dan T2 mengupdate elemen data yang sama, dan salah satu update-nya hilang atau ketumpuan oleh transaksi lain. Contoh ada tabel produk dengan atribut prod QOH yang berisi stok ya, quantity on hand itu stok, sejumlah 35. Kemudian ada 2 transaksi, yang satu pembelian 100 unit, dan satunya penjualan 30 unit. Kita tahu kalau pembelian berarti stoknya nambah atau kurang? Tambah. Ya, stoknya bertambah. Kalau penjual berarti sebaliknya ya, stoknya berkurang. Pada keadaan normal, mestinya kalau awalnya 35, kemudian beli 100, jual 30, berarti kan 35 tambah 100, kurangi 30, harusnya 105. Mau dibalik ya bisa, 35, jual dulu 30,
Ya sepanjang stoknya masih ya, memungkinkan itu ya. Ya sisa 5, kemudian beli 100, nah 105. Ya, jadi mau dibalik pun ya logikanya hasil akhirnya tetap sama. Nah, tabel di sebaliknya ini menunjukkan loss update ketika transaksi dijalankan bersamaan. Yang di atas ini transaksi yang dijalankan berurutan dulu. Ya. Anda lihat itu, time-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita anggap aja ini jam urutan pertama, kedua, dan seterusnya. Kemudian transaction ini adalah list atau log transaction-nya yang milik T1 yang di sini, yang ini milik T2. Ya. Jadi yang untuk T1 sendiri dia akan membaca nilai prod QH didapatkanlah 35. Kemudian 35 ditambah katanya mau ada pembelian, maka stoknya akan bertambah. 35 plus 100. Akhirnya 135. Kemudian dilanjutkan dengan T2, baca status prod QH 135. Kemudian dikurangi dengan 30 karena dibeli, ya barangnya dijual, dibeli orang gitu ya. Akhirnya kan berkurang. 135 minus 30 didapatkan angka 105. Itu kalau berurutan aman. Yang bawah itu di interleave, ya bahasa interleave itu selang-seling, paralelin, gitu ya. Di paralelin, di interleave, interleave gitu ya, simultan, selang-seling, nah apapun lah bahasanya. Yang jelas ini urutannya sekarang T1, T2, T1, T2, T1, T2 gitu ya. Karena kita anggap itu dia berjalan barengan. Nah, barengan sama-sama membaca rate H. Didapatkanlah angka 35 untuk diproses berikutnya. T1 proses berikutnya 35 tambah 100. T2 QH itu 35 min 30. Yang 31 yang terakhir red prod QH 135. Kemudian masih ada T2 red prod QH juga 35 min 30 miliknya T2. Akhirnya yang di red adalah 35 min 30-nya. 35 plus 100-nya kehilangan. Lacak. Didapatkanlah angka 5. Harusnya 105, tapi yang tercatat 5. Ya, selisih yang sangat signifikan ya. Kalau 100 itu barang yang cukup mahal kan, signifikan banget tuh. Ya, jadi tabel transaction yang log yang di bawah menunjukkan loss update yang terjadi. T1, transaksi 1 belum dikomit, saat T2 dieksekusi. Nah, T2 masih menggunakan prod QH 35 sehingga hasilnya 5. Hasil T1135 ditumpui oleh T2 sehingga ada 100 unit yang dianggap hilang. Ya. Apakah bisa dipahami untuk loss update ini? Boleh? Raise your voice. Bisa, Pak. Oke, Masih aman bisa, ya. Pak. Oke. Kemudian uncommitted data. Uncommitted data. Fenomena uncommitted data muncul ketika dua transaksi T1 dan T2 dijalankan bersamaan dan T1 di rollback. Jadi ada peristiwa rollback. Saat T2 telah berhasil mengakses uncommitted data yang setengah jadi, yang udah kena dampak T1 tadi. Ya. Sehingga melanggar properti isolasi transaksi. Ya memang ini asumsinya nggak ada perlindungan ACIDS sama sekali. Jadi isolasi yang kemarin ACIDS itu ya, cheats itu ya, itu nggak ada di sini gitu ya. Nah, resikonya apa kalau nggak ada? Nah ini salah keduanya. Kalau tadi loss update sudah, ini uncommitted data. Ambil contoh yang sama, T1 memiliki dua bagian atomik. Salah satunya mengupdate inventaris, nambah 100 unit. Satunya mungkin update total invoice. Ya. Jadi T1 tadi yang ditunjukkan di sini kan baru ngupdate invoice, baru mengupdate stoknya ya, 35 itu tadi ditambah 100 untuk T1. Tapi kita tahu kemarin minggu lalu yang namanya transaksi kan tidak hanya sebiji itu ya. Bisa aja dia menambahkan entry di tabel invoice, menambahkan entry insert into di tabel account transaction yang di minggu lalu itu loh ya. Masih ingat kan? Nah, itu ya kita asumsikan ada ya, tidak hanya update prod QH saja.
T1 dipaksa rollback, ya ini peristiwanya, contoh peristiwanya, T1 dipaksa rollback karena ada error di bagian atomik kedua atau di proses update invoice-nya tadi misalnya, atau di proses update account transaction, ya, atau ada proses di nambah di detail invoice itu ya mungkin ada error gitu ya. Otomatis kan kalau transaction kemarin kita pahami bahwa kalau satu aja nggak kelaksana, saat yang terakhir nggak ketemu commit gitu ya, yang terakhir nggak ketemu commit tetap commit, tidak ketemu commit tetap commit atau rollback, semua dianggap batal, semua kegiatan dianggap batal. Nah karena T2 masih sama mengurangi 30 unit ya, T2 ini tadi kan mengurangi 30 unit. Hasil akhir normal mestinya tinggal 5 unit. Karena apa? T1 dianggap tidak terjadi. T1 tadi apa toh? Beli 100 unit ya. T1 beli 100 unit. Karena rollback, T1 dianggap tidak terjadi. Yang terjadi T2. Stoknya tetap 35. 35 dijual 30, akhirnya harusnya mestinya tinggal 5 unit. Harusnya ya. Harusnya. Di dunia nyata harusnya seperti itu. Ya, nah, kita lihat ini sekali lagi ini contoh yang serial urut T1 kemudian T2. Masalah uncommitted data yang muncul ketika rollback terpenuhi setelah T2 memulai eksekusinya. Nah, di sini agak interleave ya, agak interleave di mana T2 itu dia nyolong atau ngambil data prod QH posisi setelah 35 plus 100 baru di transaksi atomik yang bagian pertama, belum yang invoice-nya diupdate, di insert, belum yang insert di account transaction, belum yang insert di detail invoice. Nah, ya ternyata gagal, terus di rollback. Tapi ternyata prod QH-nya dia berhasil nge-write itu 35 plus 100. Nah, karena T1 itu ada kegagalan, bukan di situ, bukan di plus 100-nya, tapi di tabel lain ada kegagalan, maka harusnya tidak terjadi 35 plus 100. Tapi sayangnya angka 135, ya 35 per 100 tadi, sudah berhasil diraih oleh T2. Sudah berhasil diraih oleh T2. Ya, sehingga T2 menangkap data salah. Uncommitted data salah. Ya, 135 digunakan sebagai patokan perhitungan lanjutannya. Di mana T2 itu kan ada yang membeli 30 biji. Jadi 135 min 30 akhirnya dapat nilai 105. Kalau barangnya 5 tapi ditulisnya 105 ya menipu juga. Itu uncommitted data. Yang di sini uncommitted bisa membedakan dengan yang loss update ya. Adakah yang kesulitan? Boleh bersuara. Halo? Silakan. Saya tunggu suaranya. Saya masih agak bingung, Pak. Yang mana? Yang rollback-nya itu bisa jadi 35 yang di bawah sendiri. Yang ini? Iya. Ya ini kan T1, rangkaian T1 ini kan yang ini ya. 1, 2, 3, 4 ini loh. Nah, ini itu diseselin atau disisipin transaksi 2, T2. Ya, dia kepisah di sini gitu ya. Harusnya kan yang ini dibatalkan. Jadi T1 itu menambah 100 tapi dibatalkan. Harusnya kan kembali ke 35. Nah, rollback ini kan juga mengembalikan ke 35. Tapi ya apa ya ketumpuan oleh T2. T2 dia berhasil meraih data yang tidak terkomit, data yang salah tadi, dan ditulis dan tidak di rollback. Akhirnya yang dipakai kan yang
105, yang sementara padahal aslinya 5, karena ada kegagalan transaksi gitu mungkin. Masih bingung enggak? Ya, lumayan paham, Pak. Ada yang lain yang mungkin kurang paham, bisa bersuara. Ini tadi siapa ya? Ini tadi siapa ya? Aprilia Oh, Evita, Pak. oke, Aprilia. Saya kan enggak pakai monitor 2 jadi nggak bisa lihat. Ya. Ada yang lain? Pak, Mm-mm. Pak, berarti itu rollback itu kayak semacam undo gitu ya, Pak? Iya, rollback itu membatalkan segala kegiatan transaction. Siapa ini? Oh, ya. Oh aku, Damianus, Pak. Oh ya, Damianus. Itu membatalkan seluruhnya. Oh, oke, oke. Baik, makasih, Pak. Ya. Bagaimana? Yang lain sudah atau belum? Pak, berarti rollback itu emang harus dilakukan sebelum masuk transaksi lain gitu ya, Pak? Oh, enggak. Enggak. Ini loh ceritanya rollback yang di ini cerita. Jadi bukan merupakan keharusan, tapi sebuah cerita, permisalan, perumpamaan. Ya. Jadi ini tadi siapa saya? Nggak salah lagi. Siapa? Ronaldo, Pak. Ronaldo. Jadi ini perumpamaan. Jadi T1 itu masih T1 yang sama dengan yang ini ya, yang loss update tadi. T1 adalah membeli produk sebanyak 100 sehingga stok kita harusnya 135 ya. Tapi serangkaian transaksinya T1 itu tidak hanya ini aja, tidak hanya update stok aja. Ingat loh minggu lalu ya, ketika kita membeli baru atau kita ada transaksi kan ada beberapa tabel yang ikut kita insert into, entah itu update ya. Masih ingat Ronaldo? Iya, Pak. Ingat. Ya. Nah, itu ada yang gagal. Diumpamakan ada yang gagal. Entah karena internetnya gagal gitu ya. Tiba-tiba mati internetnya gitu. Akhirnya nggak kejadian itu. Transaksi T1. Akhirnya kan di rollback. Harusnya stok kita tetap 35, tidak ditambah 100 karena transaksi 1 tidak jadi. Ya, ini perumpamaan. Karena transaksi 1 tidak jadi, ketika dibeli 30, sisa akhirnya berapa? Harusnya 5. 5. Ya, harusnya 5, tapi gara-gara T2 itu ngambil data salah, data nggak mateng, data belum dikomit, ya, 135 ini diambil sebagai data perhitungan berikutnya, maka dia mengeluarkan hasil perhitungan yang salah. Wong batal kok tetap mau dianggap, gitu loh. Ya sama aja ketika Anda WA-an gitu ya. Siapa yang mau berangkat ke Bali 1, 2, 3, 4, 5, terus 3, yang orang ketiga saya batal lah, nggak jadi gitu ya. Tetap dibelikan tiket gitu ya. Yang dibeliin tiket 5 gitu ya. Padahal nomor 3 itu sudah ngomong, saya nggak jadi, orang tua saya sakit gitu. Nah, yang dibelikan tiket 5. Nah, itu loh, uncommitted ya. Loh, kamu katanya, lah kamu nulis kok. Dulu saya udah bilang, nggak, saya kecoret kok. Mau tetap memakai yang ada nama saya lah. Itu loh, kasus di dunia nyata. Ya, pernah terjadi ya, mestinya Anda pernah mengalami seperti itu. Ada satu batal, tapi tetap dihitung, dibeliin tiket atau apalah gitu. Akhirnya kan kelebihan. Bisa dipahami, teman-teman? Ya. Ya, oke. Next, nah yang ketiga inconsistent retrievals. Ini hasil dari perhitungan, ya, yang salah juga. Ada agregasi di sini ya. Inconsistent retrieval muncul ketika transaksi mengakses data sebelum dan sesudah transaksi selain selesai mengerjakan suatu data. Contohnya, inconsistent retrieval akan muncul jika transaksi T1 menghitung fungsi agregasi terhadap sekumpulan data, sementara transaksi lain, T2, mengupdate data yang sama. Nah, sekarang ini beda contoh nih ya. T1 udah nggak kayak yang tadi. T1 itu maunya ngitung account, semua datanya. Ya, T2 mengupdate data yang sama. Update itu ya mengubah nilai. Masalahnya adalah transaksi mungkin membaca beberapa data sebelum data itu diubah
dan data lain setelah diubah. Sehingga ya inkonsisten juga ya. Hasilnya juga salah. Ambil contoh T1 menghitung total perut QH. Jadi dia mau ngecek semua produk stok yang ada di gudang berapa. Semua nggak peduli jenis produknya apa, pokoknya cacahnya berapa, jumlahnya berapa. Pada waktu yang sama T2 mengupdate perut QH, mengubah kuantitas untuk 2 produk yang berbeda. Nah ini malah bikin kisruh ini. Ya, kita lihat. Anda mestinya nggak asing dengan SQL ini ya. Ini perintah untuk apa ini? Hitung jumlah, Pak. Ya, menghitung jumlah. Kan minggu lalu kita sudah belajar sum ini ya. Menghitung jumlah total. Jadi di situ contohnya ya prod QH. Langsung dijumlah aja. Kemudian SQL untuk T2 memperbaiki kesalahan user dalam memasukkan nilai 10 unit produk baru. Harusnya itu masuk ke 1546. Tapi salah masuk ke 1558. Ya, harusnya ke sini, tapi salah masuk ke sini. Jadi logikanya gimana? Yang di 1558 diambil 10, yang di 1546 ditambah 10, kan gitu ya. Logika dasar itu ya. Ya, SQL-nya seperti ini. Kita nambah dulu. Kita nambah 10 di 1546, kemudian kita ngambil 10 di 1558. Jangan lupa ada commit. Nangkap ya, ini untuk 2 perumpamaan transaksi. Anda tangkap dulu ceritanya. T1 ceritanya itu, T2 ceritanya yang bawah itu. Ngupdate ya, ngupdate 2 row, 2 data. Gara-gara salah masuk. Ya, salah masuk. Oke. Tabel eksekusi yang seharusnya, ya, kalau kekecilan Anda bisa buka PDF-nya ya, yang di LMS itu ya. Jadi, kalau kita mau menghitung totalnya, ya tinggal dijumlah saja, 8, 32, 15, 23, 8, dan 6. 92 harusnya. Ya. Ini sebelum ada T2. Sebelum ada T2. Yang di sebelah ini, sebelah kanan. Setelah ada T2 yang tadi adalah menambah 10 ke 1546, mengurangi 10 ke 1558. Kalau dijumlah lagi, ya mestinya totalnya sama, 92 dan 92. Ya, mestinya sama. Nah, masalahnya, tetapi, gitu ya, ketika dijalankan bersamaan, selang-seling, interleaved, ya, interleaved, selang-seling, paralel, concurrent, gitu ya. Inilah yang terjadi. Harusnya 92 untuk ngesamnya didapatkan 92, tapi di transaksi concurrent didapatkan angka 102 lah. Kok bisa 102? Nah, gara-garanya salah ngambil data di tengah jalan. Ya, ini kan pertama, dia akan mengambil yang 11 QR, nilainya berapa? 8, oke, masukin ke tampungan. Kemudian berikutnya 32, 8 tambah 32 berapa? Tampungan sekarang menjadi 40. Kalau Anda belajar Arkom kan ada akumulator itu ya, ACC itu, akumulator itu, sekarang akumulator jadi 40 gitu ya. Terus berikutnya 1546, yang dibaca ini, T2 ini yang bikin geseh itu apa? Dia membacanya yang sebelum T1 bekerja. Ya 15 akhirnya. Bukan yang 25. 15. Oke, 15. Nah, kemudian T2, karena dia T2 ya. 15 tambah 10 perintahnya T2 tadi kan menambah 10 untuk 1546. Oke, sekarang ambilnya 25. Jadinya buat 25 ya. Jadinya 25. Oke, terus kemudian T1 jalan lagi. Di sini T1 jalan lagi, ngambil data hasil T2. Harusnya tadi ngambilnya ya, kalau konsisten ya ini yang dijumlah ya ini semua gitu ya. Nggak menggok-menggok, ini ternyata menggok. Ini di sini terus menggok ke kanan, 25. Nah, 25 tambah 40 berapa? Tadi akumulator tadi kan 40. Ya, 25 tambah 40, 65. Gitu. 65.
Oke, terus kemudian posisi di sini ya, posisi di sini dia mengambil data 15.58. Karena T2 itu di sini belum ngapa-ngapain lagi, ya. Di sini T2 kan berakhir di 15.46. T2 berikutnya masih nanti, ya. Masih nanti belum terjadi. Maka yang diambil ya yang ini 23. 23 tambah 65 hasilnya di akumulator jadi 88. Nah, T2 berlanjut. T2 berlanjut. 23 minus 10 didapatkan 13. Akhirnya harusnya, ya memang harusnya 15.58 akhirnya 13, akhirnya 13. Terus kemudian dikomit. Tapi dia 13 ini tidak dipakai untuk ngitung lagi. Perhitungannya sudah lewat. Untuk T1 sudah selesai 15.58 sudah lewat. Dia lanjut ke 2232. Gitu Y. Jadi 88 tambah 8, 96. Lanjut lagi karena T2 sudah habis toh. T1 ya dihabiskan sekalian, tambah 6. 96 tambah 6, 102. Itu. Harusnya 92, tapi yang didapat 102. Ini yang disebut inconsistent retrieval. Adakah yang bingung dengan ini? Pak, Mm-mm. untuk yang nomor 6 yang bawah itu kok bisa 25 ya Pak ya? 25 karena T2 sudah berhasil melakukan tugasnya. T2 tadi kan menambah 10 untuk prot 1546. 15 tambah 10 jadinya 25. Gitu. Siapa ini ya? Van. Ivan. Itu. Jadi 25 didapat dari hasil kerjaan T2 yang nyisip, desel bahasa Jawanya. Desel di situ. Dapat 15 tambah 10 akhirnya 1546 itu bukan lagi 15 tapi 25. 25 ini yang dijadikan bahan untuk lanjutan T1 berikutnya, ngesam berikutnya 25 gitu loh. Bisa dipahami, Ivan? Bisa Pak. Makasih Pak. Yoi. Yang lain aman? Pak, saya masih bingung yang tabel kedua, Pak. Siapa ya ini? Daniel. Daniel. Tabel kedua kenapa? Masih bingung aja, Pak. Tabel kedua itu menunjukkan urutan pekerjaan yang dipisah-pisah. T1, T1, T2, 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 T1, T1, T2. Jadi tidak serial. Itu nangkep belum? Nangkep, Pak. Ya, nah kalau T1 tadi kerjaannya apa? Ngesam. T1 tadi kerjaannya apa? Ngesam. Menjumlahkan seluruh data stok. Nah, udah nangkep belum? Menambahkan ini satu demi satu. Udah nangkep belum? Udah. Ya, T2 kerjaannya gara-gara ada kesalahan toh, dia mengoreksi. Harusnya masuk ke 1546, angka 10 stok tambahan baru ini harusnya masuk ke 1546, tadinya keliru masuk ke 1558. Ya. Nah, koreksinya ya 1558 diambil 10, terus 10-nya dimasukkan ke 1546. Untuk T2 bisa dipahami? Paham, Pak. Ya, T2 ada dua kegiatan selain komit ya. Update produk yang untuk ini dan update produk yang untuk ini. Dua kegiatan ya. Yang dia nyisip desel di tengah-tengah. Pertama dia nyisip di sini. Ya, yang nambah 10 untuk 1546 itu nyesep di sini sehingga hasilnya dipakai untuk penjumlahan T1. Harusnya T1 makainya 15, tapi dia pakai 25. Gara-gara sudah diubah nilainya oleh T2. Sampai di sini bisa dipahami, Daniel? Ya, Pak, paham, Pak. Oke. Nah, terus berikutnya ya sudah kadung keliru gitu ya. Di sinilah letak kelirunya gitu ya. Harusnya 10 ini nanti belakangan gitu ya. Sehingga dia dihitungnya ke double. Kan ini harusnya 92 didapat 102 kan selisih 10. Gitu, Ivan? Ya, baik, paham, Pak. Kok Ivan, Daniel ya?
Oke, paham ya? Kita bisa lanjut ya. Nah, oke. Nah, terus kemudian ada istilah scheduler, penjadwal. Scheduler. Penghapus ya. Kita sekarang memahami bahwa database itu selalu bergerak melalui kondisi yang tidak konsisten secara sementara. Ya, seperti kasus yang di sini tadi, ya. Ketika kita hentikan T2 di sini kan enggak konsisten itu. Ya, enggak konsisten. Harus kita lihatnya selesai dulu gitu ya, baru bisa dia akan kembali konsisten. Ya, tapi itu tetap tidak bisa dihindari ya selama eksekusi transaksi jika transaksi tersebut mengupdate beberapa row atau beberapa tabel ya. Inkonsistensi temporer muncul karena komputer menjalankan operasi itu sebenarnya itu secara serial. Ya kita nggak tahu walaupun Anda menggunakan prosesor berapa core, sekian puluh core mungkin misalnya servernya menggunakan multi core gitu ya. Ya, kita tetap mengasumsikan pengeksekusian secara tradisional yang kita pahami lewat ARCOM itu ya, dijalankan urut ya. Urut dan cepat sehingga kita merasanya paralel. Nah, selama proses serial, properti isolasi dari transaksi menghindarkan pengaksesan data yang belum dilepaskan oleh transaksi lain. Ini harusnya dipakai. Kalau 3 contoh tadi, gara-gara tidak menggunakan isolation. Nah, makanya di pertemuan ini kita mengkhususkan membahas tentang bagaimana mengisolasi transaksi sehingga tidak disalahgunakan oleh transaksi lain. Ya, jadi dilindungi, transaksinya dilindungi sehingga data yang diolah itu tidak kacau, ya, tidak menjadi kacau. Dari contoh transaksi T1 dan T2 tadi, kita bisa lihat bahwa selama T1 atau T2 mengakses data yang berbeda atau tidak berelasi, maka dipastikan tidak ada konflik. Nah, ini jelas ya. Kalau datanya memang sendiri-sendiri, mau barengan ya monggo, bebas, aman. Karena datanya udah beda dulu. Sama seperti kalau Anda membaca buku di perpustakaan, Anda ngincer satu buku gitu ya. Dengan teman Anda itu ya cepet-cepetan itu ya. Akhirnya kan ketika keduanya ketemu di perpustakaan, langsung lari ke buku yang dicari kan jadinya konflik nanti. Saya dulu gitu ya. Gitu. Tapi kalau dua orang itu Anda dan teman Anda itu pengennya membaca buku yang berbeda lah monggo. Mau barengan silahkan gitu ya. Gitu. Konsepnya seperti yang ada di dunia nyata. Urutan eksekusi juga tidak relevan terhadap hasil akhirnya bisa dibolak-balik. Ya, kalau dia tidak mengakses data yang sama. Tetapi ketika kedua transaksi mengakses data yang sama atau berelasi, akan muncul resiko yang besar untuk muncul inkonsistensi masalah-masalah yang terjadi tadi. Pertanyaannya, bagaimana cara mengurutkan dengan baik dan benar, efektif dan efisien? Siapa yang akan melakukannya? Ya, mestinya bukan Anda. Ya. Jadi di sini kan currency control Anda sekedar paham. Gitu. Untuk melakukan, ya urusannya dipegang oleh DBMS. Ya, kita sudah bisa milih DBMS yang baik. Ya, kalau Anda merasa MySQL itu terlalu dasar, ya masih banyak yang bagus di atasnya. Anda bisa explore ya. Ada Cassandra, ada Hadoop, ada miliknya Amazon, ada miliknya Alibaba, Oracle, banyak sekali DBMS yang lain. Maka dari itu dibutuhkan scheduler di mana saat ini prosesor multi-core sudah memiliki kemampuan menjalankan beberapa instruksi persis bersamaan. Nah, butuh scheduler. Apa itu scheduler? Scheduler adalah proses DBMS khusus yang memberikan urutan operasi mana di antara transaksi konkuren yang dijalankan. Jadi, dia akan sebentar. Ya.
Jadi seperti penjadwal pada umumnya ya. Anda akan diberikan jadwal, terus Anda bisa mengikuti dengan baik tanpa terjadi konflik ya. Kayak misalnya tugas pelayanan di gereja gitu ya, jadi pengiring atau worship leader gitu ya. Anda dijadwal, bisa jadi ada yang kosong malah, Anda ada yang tugas, tidak ada yang pelayanan. Begitu di kesempatan lain malah tempo ada banyak orang yang mau jadi WL atau worship leader barengan atau jadi organis pengiring pianis barengan gitu ya. Itu jadi kalau nggak ada jadwal kan ya susahnya kayak gitu. Oke. Scheduler memecah atau menginterleaves ya tadi yang saya sebut-sebut tadi, pengeksekusian operasi database untuk memastikan serialisabilitas dan isolasi transaksi. Tapi perlu diingat bahwa tidak semua transaksi itu bisa diserialkan. DBMS menentukan transaksi mana yang bisa diserialkan dan yang tidak. Transaksi yang tidak bisa diserialkan dijalankan secara first in, first out, FIFO. Pekerjaan utama dari scheduler adalah menciptakan schedule yang bisa diserialkan, serializable schedule. Serializable schedule adalah schedule untuk operasi transaksi di mana eksekusi yang loncat-loncat, selang-seling, memunculkan hasil yang sama persis jika seluruh transaksi itu dijalankan secara serial. Jadi, nggak ada bedanya. Tampaknya seperti paralel, tapi hasilnya, durasi yang dihabiskan, itu seperti dijalankan paralel, tapi hasil yang didapat seperti dijalankan secara serial, yaitu aman, tidak rebutan, tidak konflik gitu ya. Scheduler juga memastikan CPU dan storage digunakan secara efisien. Jika tidak mungkin ada scheduling, maka transaksi dijalankan first in, first out. Nah, ini walaupun dengan adanya scheduler pun masih ada masalah, yaitu ada waktu tunggu, ya. Terbuangnya waktu pemrosesan ketika CPU menunggu operasi read atau write selesai. Maka dibutuhkan scheduling method lain untuk meningkatkan efisiensi sistem. Scheduler memiliki fasilitas isolasi data untuk memastikan dua transaksi tidak mengupdate data yang sama di waktu yang sama. Nah, ya, isolasi. Ya. Anda bisa lihat di tabel berikut T1 dan T2 konflik ketika keduanya mengakses data yang sama dan salah satu di antaranya menggunakan operasi write. Jadi kalau sama-sama read, ya kalau ini beda ya dengan kasus di perpustakaan ya. Karena kalau database yang di-sharing itu kan bisa dilihat oleh siapapun secara bersamaan asalkan hanya melihat. Ya, bersamaan asalkan hanya melihat. Ketika salah satu menulis, ya, baik T1 maupun T2, salah satu nulis, maka akan menghasilkan konflik. Demikian apalagi yang sama-sama nulis. Oke, jadi metode scheduling nanti ada 3. Locking, timestamping, dan optimistic. Ya. Yang locking di sini ya, karena bahasa Inggris itu lock itu ya Indonesia juga kunci. Key itu juga Indonesia juga kunci, jadi jangan rancu dengan kunci yang di kunci tabel ya. Primary key, foreign key itu beda. Key dan locking, key dan lock itu beda ya. Di sini lock mengunci, mengisolasi. Sebuah lock menjamin penggunaan eksklusif dari item data terhadap transaksi yang berjalan. Dengan kata lain, transaksi T2 tidak boleh mengakses item data yang sedang digunakan oleh transaksi T1 ya, karena sedang dikunci. Transaksi meminta lock pada waktu akan mengakses data. Jadi dia akan minta izin oleh si pemangku kuasa DBMS ya untuk meminta kunci. Dan lock akan dilepas saat transaksi selesai sehingga transaksi lain bisa giliran meminta kunci. Sorry ya, ini tetap Indonesia ya kunci gitu ya. Lock tetap ya, harusnya tetap lock ya. Jadi yang pegang lock itu berhak untuk mengakses data. Yang tidak punya lock dia nggak berhak mengakses data. Beberapa DBMS multi-user secara otomatis menginisiasi dan memaksakan beberapa prosedur locking. Semua informasi lock dikelola oleh log manager.
Log sendiri ada tingkatan-tingkatannya, log granularity. Ya, tingkatannya bisa di level database, logging di level database, logging di level tabel, logging di level page, row atau field. Nah, di contoh pertama ini database level log. Ya, tahu ya level database ya, Anda kan create database itu kan sudah berkali-kali ngerti ya. Database adalah semestanya dari tabel-tabel gitu ya. Nah, itu ada contoh transaksi 1, T1, dia pengen mengupdate tabel A. Dia akan meminta kunci request log. Gitu ya. Transaksi 2, dia pengen mengupdate tabel B sebenarnya. Beda tabel, sudah beda tabel. Gitu ya. Tapi di dalam satu database. Nah, dia juga sama-sama pengen minta log. Nah, karena duluan T1, maka yang T1 diberikan akses untuk ngelog ngunci database payroll. Walaupun ada transaksi lain yang mau mengakses tabel lain. Tetap nggak boleh. Ya. Dia T1 ini diizinkan untuk mengakses database. Ya, dapat log. Ya. Mau tabel apapun ya monggo. Walaupun dia hanya butuh tabel A, tapi ya karena diberikan akses seluruh database ya dipakai semua itu. Akhirnya T2 akan menunggu lama. Ya, cara ini ringan bagi hardware, ringan bagi DBMS, tapi tidak ringan bagi user. Kenapa? Ya antrinya lama. Antrinya lama. Ya, walaupun dia pengen mengakses tabelnya bukan tabel yang sama dengan yang transaksi yang sedang pegang log gitu ya. Kan tidak adil dong. Saya bukan mau mengakses tempatmu kok saya nggak boleh gitu ya. Ya lama lah. Ya, akhirnya munculnya yang kedua, table level log. Ya, level pengunciannya, loggingnya di level tabel. Jadi ketika T1 mau mengakses tabel A, T2 mau mengakses tabel B, boleh. Semua diberikan kunci log gitu ya. Tapi kalau di sini ceritanya T1 itu mau ngupdate row 5 di tabel A, T2 mau ngupdate row 30 sama-sama di tabel A, ya nunggu. Ya. T2 akan harus menunggu sampai T1 selesai melepas lognya. Terus level yang lebih dalam lagi, level page. Ya. Jadi setiap halaman itu dibagi beberapa, setiap tabel itu dibagi beberapa halaman. Ya, katakan ada tabel yang isinya 1 juta row gitu ya, dibagi-bagi menjadi katakan 4 gitu ya. Jadi 250.000, 250.000 gitu misalnya. Ya, dibagi jadi 4 page gitu. Ya asalkan beda page, ya boleh, nanti lognya akan boleh diberikan. Gitu. Tapi kalau sama-sama page ya, dia akan nge-wait, tunggu gitu ya. Contoh di sini, T2 ini, dia minta ngupdate untuk row 5. Yang T1, row 1. Row 1 ada di page 1, row 5 ada di page 2. Oke, boleh. Silahkan jalan bareng. Ya, tapi kalau sama-sama di page yang sama, ya nunggu. Ini row 2, sama-sama page-nya. Nunggulah. Oke. Nah, berikutnya yang lebih sempit lagi adalah row level log. Kok sempit? Longgar ya di ceritanya. Paling longgar itu apa ya? Melayaninya sangat murah hati gitu ya. Ya bolehlah, silakan ini saya melayani per baris. Jadi selama kamu nggak pakai baris ini, kamu bisa tak layani. Tuh. Semua diberikan log. Asalkan tidak sama-sama mengakses row yang sama diberikan log. Di sini dia ada kelemahan. Kelemahannya malah apa? DBMS-nya kepiah sendiri apa? Ngos-ngosan sendiri. Ya, DBMS-nya ngos-ngosan sendiri. Ya, maunya melayani tapi terlalu murah hati akhirnya ya nggak ada antrian sih, tapi yang capek kan kitanya gitu ya. Kalau yang tadi level database ya kita nggak capek, kita tuh santai. Kuncinya cuma satu untuk database, kamu mau minta tak kasih,
orang lain mau minta nunggu kamu selesai gitu. Ya saya santai. Tapi kalau ini levelnya level row, jadi misalnya ada 1 juta row, ya siap LR gitu ya. Demikian pula yang field level ini kolom ya. Sepanjang ngakses kolom yang beda sebenarnya nggak apa-apa, boleh silakan. Tapi kalau ngakses kolom yang sama itu ya baru yang ngantri gitu ya. Nah, ini juga sama capeknya dengan row level ya. Sama capeknya. Membutuhkan overhead yang ekstrim tinggi. Overhead itu pemrosesan tambahan. Gara-gara kita mau gitu ya, kita pengen apa gitu. Terus si prosesor atau sistem DBMS dia akan melaksanakan beberapa pekerjaan untuk sehubungan dengan layanan yang kita minta. Dan kalau overhead ini terlalu tinggi, sementara throughput-nya luarannya hanya untuk melayani satu permintaan milik kita kan, jadi nggak efisien. Oke ya, granularity bisa dipahami? Pak, Ya. Pak, berarti kalau tiap pelonggaran yang diberikan bisa memunculkan masalah baru dong? Ya, makanya kita pilih yang sedang-sedang saja. Ya, yang ini yang paling ideal tuh base level lock. Gitu. Jadi dibagi pagingnya dibagi. Katakan ya nggak kan ini suka-suka DBMS juga untuk membagi page-nya berdasarkan jumlah ininya, jumlah row-nya. Nah, jadi selama dia nggak di row yang sama kan antrian imbang lah ya, antrian imbang dengan effort yang DBMS keluarkan. Kalau yang ini 21 ini terlalu nyantai DBMS-nya, antriannya terlalu panjang. Kalau yang 45 ini antrian nggak hampir sangat kecil, tapi ya yang capek DBMS-nya. Siapa ini tadi? Untung, Pak. Oh, Untung. Ya. Gitu ya Mas Anto. Tapi berarti gimana ya? Dampak sih. Jadi bisa masalah yang gimana ya, Pak? Bahasanya, Pak. Bingung gitu ya, aku. Berarti maksudnya kan semakin bawah, semakin longgar gitu, masalah-masalah gitu bisa muncul lagi kan, Pak? Iya, ya itu tadi DBMS-nya akan semakin itu tadi. Jadi kalau Anda ukur pakai task manager itu makin ngos-ngosan gitu loh. Oh, ya. Iya. Gitu. Oke, lanjut ya. Next, jenis log yang lain ya, kalau kita tidak memperhatikan tingkatan logging yang tadi granularity, DBMS bisa menggunakan beberapa tipe log yang namanya binary atau shared or exclusive gitu ya. Binary log itu ya kunci dan tidak kunci gitu ya. 1 atau 0, kunci atau buka. Jika sebuah objek di log, tidak ada transaksi lain yang bisa memakai objek tersebut. Tiap operasi DB turut mensyaratkan objek yang terkena dampak transaksi ikut di log. Dan setelah terminasi transaksi, objek tersebut harus di-unlock semua. Jadi, ini ya binary, jadi satu di log semua objek yang terkena dampak transaksi semua dapat log. Jadi kalau dia ya kita nggak peduli levelnya ya, dia ngakses satu row gitu ya, satu tabel itu bisa kena log semua gitu. Oke. Nah, di sini contohnya hanya log gitu aja. Tambahkan log produk di awal dan di akhir. Log produk, unlock product. Log produk, unlock product. Binary log. Buka atau tutup. Nah, kalau yang share atau eksklusif, nah di sini agak ada bargaining gitu ya. Kalau menggunakan exclusive log, itu diizinkan untuk mengakses update, insert, ya, writing gitu ya, penulisan. Eksklusif. Gitu. Jadi boleh membaca, boleh menulis, boleh menghapus, boleh menambahkan data baru. Nah, shared log itu hanya untuk akses pembacaan saja. Shared log boleh diberikan kepada berapapun transaction, asalkan semua itu tidak ada yang pegang eksklusif log terhadap item data yang bersangkutan. Ya, mau 10, 11, 20, 100, 1000, shared log
Asalkan semua membaca, monggo. Tapi begitu ada satu minta naik jadi eksklusif log, ya kukut itu ya. Kukut itu apa ya? Gulung tutup lah. Maksudnya yang lain-lain ya disuruh nyingkir dulu. Ya. Lapaknya Sherlock ditutup. Lapaknya Sherlock tutup, ini ada satu yang mau jadi eksklusif, tutup semua. Lepas semua kuncinya. Gitu. Jadi akan dilucuti kuncinya oleh DBMS. Ya, karena hanya karena ada satu transaction yang naik pangkat dari Sherlock ke eksklusif. Eksklusif log diberikan ketika transaksi ingin mengupdate atau write item data dan tidak ada log yang sedang dipegang item data terus yang bersangkutan. Gitu. Ya, jadi nggak akan diberikan kalau misalnya ini saya pengen akses data A gitu ya. Data A lagi dipegang eksklusif log oleh transaksi yang lain T5 gitu ya. T5 sedang akses eksklusif. Nah, saya nunggu. Nggak bisa minta Sherlock juga nggak bisa. Tapi kalau data A itu tidak ada yang mengelog secara eksklusif, ya mau dibaca jutaan transaction nggak ada masalah. Dengan menggunakan tipe ini, log dari suatu objek bisa memiliki 3 kondisi, yaitu unlock, shared, dan eksklusif. Ya, shared itu untuk read, eksklusif untuk write. Walau penggunaan shared atau eksklusif log kelihatannya mengefisienkan akses data, tapi ini juga bisa meningkatkan pemrosesan overhead, ya, karena ya ini kerjaan tambahannya yaitu kita harus tahu dulu tipe log sebelum log diberikan. Kamu pegangnya apa ini sekarang? Data A ini sedang diapain ini oleh transaksi-transaksi yang pegang. Oh, semua sedang pegang shared. Oh ya udah. Kalau ada yang mau pakai eksklusif ya, lepasin dulu. Jadi harus nanyain. 3 operasi log yang dikelola, read log, write log, unlock. Ya. Kemudian juga ada peningkatan pemrosesan overhead karena untuk melayani upgrade, ya, upgrade log dari shared ke eksklusif dan atau downgrade dari eksklusif ke shared. Log ini juga bisa berisiko memunculkan 2 masalah, tidak bisa diserialkan dan muncul deadlock. Deadlock muncul ketika 2 transaksi saling menunggu unlock data. Nah, solusinya kita bisa gunakan two-phase locking dan deadlock detection atau prevention techniques. Penguncian 2 fase. Ya tadi, shared eksklusif gitu ya. Terus plus dengan deadlock detection prevention. Two-phase locking, two-phase yang ini ya, yang growing phase. Jadi fase naik, fase menghimpun kunci. Ya, transaksi meminta log tanpa mengunlock data. Jadi kalau dia sudah diberikan satu eksklusif log kecil, ya dia naik terus sampai mendapatkan yang dikehendaki. Ya. Barulah transaksi dijalankan pada titik ketika semua data yang harus dia ubah itu sudah dapat eksklusif log semua. Kalau shrinking phase itu melepas seluruh log dan tidak bisa meminta log lagi sampai phase selesai. Ya, jadi aturannya 2 transaksi itu tidak boleh berkonflik. Tidak ada operasi unlock yang mendahului operasi log di transaksi yang sama. Kemudian tidak ada data yang dipengaruhi hingga seluruh log didapat. Ya, jadi jangan ngapain-ngapain dulu sampai semuanya log point-nya didapat. Jadi untuk misalnya mendapatkan akses ke data A itu ya harus dihimpun dari mungkin ini contoh kita pakai contoh yang kemarin ya, yang tadi saya sebutkan ya. Untuk menambahkan stok baru gitu ya. Kan kita harus ngambil eksklusif log untuk tabel invoice, eksklusif log untuk tabel account transaction, eksklusif log untuk tabel produk ya, karena kita mau mengupdate produk Kyoha. Eksklusif log untuk mendapatkan kunci pengaksesan ke detail produk atau detail transaction, detail invoice. Nah, sampai di titik ini
sebelum sampai di titik ini, nggak boleh ini sudah memulai transaksinya. Nggak boleh dia sudah ngisi tabel invoice, di sini dia terus sudah ngisi tabel account transaction, di sini dia udah ngupdate Prod H. Belum boleh. Pokoknya tunggu sampai full semua, baru kemudian boleh diberikan akses untuk operation sampai titik lock point. Ya, setelah itu dilepas sampai end. Jadi ada growing phase dan ada shrinking phase. Nah, deadlock muncul ketika dua transaksi saling tunggu lawannya mengunlock data yang di-lock secara eksklusif. Jadi misalnya kalau yang ini tadi kan ceritanya saya pengen yang warna ini kan tadi pengen ngakses ke akun transaction ya. Akun transaction masih dipegang oleh transaksi lain. Ya. Sementara transaksi lain menunggu kita melepas ini apa ini tadi? Invoice. Ya nggak bisa, saya pokoknya naik terus kok. Invoice, kemudian account transaction, kemudian produk, dan yang terakhir adalah detail invoice. Ini saya pegang terus. Ya. Nah, saya minta ini. Gitu ya. Sementara transaksi lain masih pegang ini. Saya belum bisa ngasih ini kalau saya belum dikasih yang kamu pegang. Jadi saling menunggu. Ya. Saling menunggu sampai dengan deadlock. Nah, ada 3 cara untuk mengontrol deadlock, yaitu deadlock prevention, ya, mencegah. Ya, mencegah itu ya pokoknya belum terjadi. Transaksi yang meminta lock dibatalkan dan rollback jika deadlock diprediksikan muncul. Ya, transaksi lalu di-reschedule untuk eksekusi berikutnya. Jadi dipaksa rollback, jadi ya sudah dipaksa berhenti, maka ya tidak jadi sampai deadlock. Deadlock detection. DBMS menguji secara periodik apakah ada deadlock. Ya, jika ditemukan, salah satu transaksi menjadi korban untuk di rollback. Kemudian deadlock avoidance. Menghindari. Ini yang atas itu mencegah, yang bawah itu menghindari. Transaksi harus memiliki seluruh lock yang dibutuhkan sebelum eksekusi. Nah, dengan cara ini kalau yang dua di atas ini kan ada risiko rollback ya, rollback paksa itu ya. Kalau yang di sini menghindari rollback paksa, tapi waktu yang dibutuhkan itu lebih lama. Oke, terus kemudian ada concurrency control dengan time stamping method. Ya, nah, ini juga sebagai membantu, kan kalau Anda tahu toh, kalau di akses web gitu ya, lama, servernya lama, itu akhirnya apa? Request timeout. Nah, itu juga salah satu solusi deadlock juga ya. Jadi dikasih waktu khusus. Nah, ini beda dengan yang ini. Kalau time stamping ini adalah kita memberikan stempel waktu terhadap transaksi. Nah, timestampnya global dan unik. Itu seperti surrogate key kok sebenarnya. Ya, menghasilkan permutaan secara eksplisit kepada transaksi yang dijalankan di DBMS. Jadi dia seperti surrogate key ya, unik ya, tidak ada yang kembar. Kemudian monotonicity, jadi ya naik nambahnya gitu-gitu, terus nambahnya 1, terus nggak bisa kok. Sekarang nambah 1, berikutnya nambah 5, berikutnya nambah 10, nggak bisa. Itu nggak monoton. Nambahnya harus monoton. Ada 2 skema yang digunakan untuk memutus transaksi yang mana yang di rollback dan mana yang dilanjutkan untuk eksekusi. Yang pertama adalah skema wait or die. Ini memaksa transaksi yang lama menunggu transaksi yang lebih mudah untuk selesai dan melepas locknya. Yang kedua, skema want or wait merollback transaksi yang lebih mudah dan mereschedule-nya. Jadi untuk mencegah deadlock, tiap permintaan lock memiliki nilai timeout. Jika lock tidak kunjung diberikan, transaksi otomatis di rollback. Transaksi yang meminta lock di sini T1. Di sini Anda lihat ya, T1 itu lebih tua. Timestamp-nya lebih kecil daripada T2. T2 lebih muda, timestamp-nya lebih besar. Ya, ini lebih kekinian, ini lebih kekunoan. Ya. Nah, kejadiannya T2 ini sekarang lagi pegang lock nih, gaya ini dia. T2 pegang lock. T1 yang tua ini minta lock. Nah, apa yang terjadi kalau kita menggunakan skema wait or die? T1 menunggu T2 selesai dan melepas locknya. Jadi yang tua itu ngalah, ya pokoknya saya nunggu gitu. Wait,
ordai. Oke, terus kemudian kalau pakai skema wound or wait, ya, terluka atau menunggu, maka yang tua ini nggak mau kalah. T1 akan memaksa T2 itu rollback, direbut istilahnya. T2 kemudian di reschedule menggunakan timestamp yang sama. 195.625.45 ini di reschedule. Ya, itu wound, maka terluka. Itu. Sing tua nggak mau kalah. Gitu. Nah, kalau kondisinya sebaliknya, T1, ya, yang tua yang pegang kunci, yang pegang lock, T2 yang minta lock. Kalau menggunakan skema wait or die, T2-nya otomatis kalah langsung. Ya. Ketika T1 pegang lock, T2 minta lock, ya kalah langsung. Wes ngantri son, gitu ya. Ya dia rollback sih ya, rollback. Di sini rollback. Kalau yang di one wait ini T2-nya menunggu. Ya, ngantrinya yang di sini sih ya. Jadi yang di sini dibatalkan di rollback. Ya itu peristiwa ketika kita mengelola rebutan lock gitu ya. Dengan optimistic method ini berdasarkan asumsi bahwa mayoritas operasi database itu tidak konflik. Pendekatan ini tidak membutuhkan locking maupun timestamping, melainkan sebuah transaksi dieksekusi tanpa batasan hingga di commit. Tiap transaksi bergerak melalui beberapa fase, yaitu read phase, ya, membaca database, menjalankan komputasi, dan update ke private copy. Semua update disimpan pada file temporer. Kemudian validation phase, transaksi divalidasi untuk memastikan perubahan tidak mempengaruhi integritas dan konsistensi database. Jika hasilnya negatif, terpaksa di rollback. Kemudian write phase, perubahan disimpan secara permanen. Nah, ini pendekatan optimistik bisa diterapkan pada sistem database yang condong ke arah read aja. Ya. Atau query yang membutuhkan update jauh lebih sedikit. Ya. Itu. Adakah pertanyaan? Ya, kalau nggak ada, latihan tidak terlalu seperti biasanya. Hanya saya menunggu kalian untuk konsul aja. Tugas 2 sampai apa gitu ya. Silakan diinfokan aja, sharing aja. Terus kalau Anda mau pengayaan materi, Anda bisa menonton video mengenai Precedence Graph. Ini cukup bisa menggambarkan ya bagaimana si DBMS itu mengelola rebutan akses data. Oke, bisa dipahami? Monggo, ada mau bertanya? Ya, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Aman? Pak, boleh bertanya dikit tentang yang eksklusif share log tadi nggak, Pak? Boleh. Ini siapa? Nicholas. Oke. Yang bagian eksklusif share log tadi, yang phase pertama itu gimana ya, Pak? Maksudnya belum paham. Eksklusif log. Yang fase yang pertama. Ini? Ya, yang growing itu. Oh, growing. Ya, dia akan menghimpun semua log yang dibutuhkan. Ya, ingat lagi ya kemarin yang tadi juga transaksi untuk membeli barang baru, menambah stok gitu tuh. Kan ada beberapa tabel yang kena efeknya. Ya toh? Iya. Ya, ada tabel invoice, ada tabel account transaction, kemudian ada tabel, ya kalau di contoh minggu lalu kan ada tabel account transaction ya, kalau Anda ingat. Kemudian ada tabel produk, di mana kita mengupdate stoknya, kemudian ada tabel detail invoice. Nah, untuk bisa sukses untuk menjalankan transaksi itu terjadi, mencatat transaksi itu terjadi, untuk bisa sukses kan keempat-empatnya harus aman dulu. Ya, tidak boleh ada yang saling rebutan akses dari 4 tabel yang saya sebutkan tadi. Ya ini, saya baru dapat yang tabel invoice. Naik lagi. Saya pokoknya untuk bisa selesai transaksi itu harus kondisi di sini. Harus kondisi di keempat-empatnya. Dari invoice, kemudian
account transaction, kemudian produk, terus kemudian yang di sini yang detail invoice. Itu semua diminta dulu lognya, jangan ada transaksi lain yang mengakses tabel-tabel itu, atau minimal kalau kita pakai paging ya tadi ya, minimal ke page-page yang saya transaksi ini mau akses itu aman dari log ya, dari log yang transaksi lain pegang. Nah, begitu aman ya kita sudah dapat kuncinya sampai di titik ini. Ya, sampai di titik puncak. Nah, kalau sudah ada di titik puncak, aman sudah. Tidak ada tabel lain yang kita butuhkan kok. Sudah hanya 4 tabel itu, semua kunci sudah di tangan kita, jalankanlah. Komitlah di situ. Jebret, 4 tabel kena semua transaksinya, sudah diterima, ke komit, oke, terus kemudian dilepas. Saya melepas tabel detail invoice, saya melepas tabel produk, melepas tabel account transaction, dan yang terakhir melepas invoice. Tabel atau page table-nya terserah ya. Kita bisa melihat sebagai tabel atau page table-nya atau database ya monggo. Anda mau pakai yang kunci yang di granularity yang mana? Gitu. Gitu Mas. Berarti itu yang di operasinya itu waktu sudah di puncak itu ya Pak, setelah growing-nya itu. Setelah iya. di puncak. Setelah aman ya Pak. Oh, iya. Iya. Makasih Pak. Oke Mas Nicholas. Ada lagi? Teman? Ya. Yang lagi tentang latihan ya, monggo silakan. Mulailah yang belum mulai. Kemarin saya agak paksa untuk memulai mikir transaction-nya untuk tugas 2. Nah, berikutnya ada yang berbagi tugas mikir tampilannya, ada yang berbagi tugas mikir input datanya, ya. Ada yang berbagi tugas apalah gitu ya. Jadi biar tidak nanti pas kurang seminggu baru dikerjain ya, kerasa banget itu. Ya, oke, gitu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti kita ketemu lagi hari Kamis dalam praktikum. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi besok Kamis. Makasih, Pak. Ya. Terima